itu dari sebelah kiri, ya toh, sebelah kiri, lembah sebelah kiri itu kayak ada suara wah, wah gitu. Saya sendiri itu tiba-tiba tuh habis pipis itu ditemuin sama kakek-kakek pakai baju Jawa gitu. Intinya suruh nyampein ke suamimu, nggak usah nyari-nyari temennya lagi. Oke. Tapi ada yang ekstrim, yang anak-anak sebenarnya sudah mulai bisa menerima itu, saya belum. Jadi kalau bisa harapan kan, saya ingin mati di gunung gitu. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Seperti biasa, Jajah Malam suka ngayap-ngayap ke mana-mana. Kali ini gue lagi berada di daerah Purwodadi. Mungkin kalian semua udah pada mengenal sosok siapa yang berada di hadapan gue sekarang. Beliau adalah Pak Alex dan Bu Diah. Pak Alex ini mungkin buat sebagian besar pencinta kisah pendakian pernah mengetahui kisah Pak Alex saat di Gunung Slamet, di mana itu menyisakan traumatik yang sangat mendalam. Hal itu sangat wajar bro, di mana dua sahabat lu harus kehilangan nyawa di depan mata. Dan yang pengen gue kupas di sini bukan itu, tapi pasca itu, setelah itu, apa yang Pak Alex lakukan untuk memulihkan mentalnya untuk balik seperti sedia kala, karena itu nggak mudah bro. Dan apakah Pak Alex masih mau untuk coba naik gunung lagi dengan traumatis seperti itu? Langsung aja gue tanyakan kepada Mbak Diah dan Pak Alex, apa kabar? Baik Mas, selamat datang. Terima kasih, saya diterima di rumahnya tengah malam, disuguhin makan banyak, aduh. Seadanya. Mbak Diah, Pak Alex, ini saya pengen tahu nih, mungkin semua orang sudah mengetahui kisahnya ya, yang di Gunung Slamet seperti apa. Tapi setelah itu yang saya pengen tahu, Pak Alex ini kan bisa dibilang saya pernah mendengar di salah satu podcast, untuk menyeberang jalan pun Pak Alex itu sampai seperti orang linglung, seperti orang ketakutan, traumatik. Itu proses penyembuhannya seperti apa? Wah, itu panjang ceritanya ya. Jadi sebenarnya traumanya bukan hanya itu. Traumanya itu mulai dari saya tidak berani lagi punya sahabat sedekat saya dengan Iqbal. Itu sampai sekarang. Sampai seperti itu? Ya, jadi saya takut ketika kita itu dekat sekali, maka kehilangan itu akan menjadi semakin sakit. Oke. Yang pertama itu. Kemudian salah satu pertimbangan saya untuk kemudian tidak lulus dari perguruan tinggi itu kan itu. Jadi dua teman saya gagal jadi sarjana. Saya satu-satunya yang hidup. Apa bisa saya menjadi sudah satu-satunya orang yang selamat jadi sarjana lagi? Jadi saya putuskan masa lalu saya dalam hal pendidikan yang mempertemukan kami bertiga selesai di sini. Saya akan mencari penghidupan dari hal lain. Maka saya mulai intens jadi wartawan lah, berkesenian lah, apa-apa. Yang penting background bahasa Inggris saya hilang. Membuka lembaran barunya Ya, sampai sedalam itu ya. Kemudian menyeberang dari takut, keramaian dari takut. Jadi kalau ada di tengah keramaian yang sifatnya formal, saya merasa gagap. Merasa asing di tengah? Ya, merasa terasing. Terasing. Karena begini, apa yang terjadi misalnya ketika sebuah kota atau gedung-gedung bertingkat ini kemudian tidak diurusi, tumbuhan akan mulai mengambil alih lagi, tumbuhan merambat dan sebagainya. Itu yang saya alami kan di hutan itu. Jadi kemanusiaan yang modern ini dikikis habis. Itu satu-satunya cara untuk survive, menjadi bagian dari hutan itu. Bagian dari alam. Iya, bagian dari alam. Sehingga saya ya jadi satu dengan denyutnya,
Nah, ketika kemudian akhirnya saya keluar, justru saya terasing gitu loh. Secara psikologi saya terasing karena sudah merasa apa ya, bukan nyaman, tapi saya menjadi bagian dari kita dan keluar. Dan itu ternyata menghilangkannya lama sekali. Lama, Pak. Ya, lama sekali. Bahkan ini istri saya ini mengalami masa-masa sisa trauma. Jadi kalau tanggal-tanggal tertentu, misalnya tanggal 5 Januari ya, mulai tanggal Januari ya. saya sakit, pasti saya sakit. Jadi Maaf, 5 Januari ini tanggal Pak Alex hilang. iya, saya mendaki. Mendaki. Oh iya saat pendakian itu ya. Setiap tahun. Setiap tahun Iya, di setiap tahun fase saya akan masa-masa itu Ya, sakit. ini masih ngalamin. Oke. Jadi saya kadang-kadang saya nangis sendiri karena ingat gitu. Nah, pelan dia besar sekali dalam hal nyebrang, dalam hal apa. Sampai sekarang saya nggak bisa naik motor maupun nyetir. Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Wah, Takut Mas. takut ya. Iya takut. Gimana tuh Bu Dia tuh waktu itu mendampingi prosesnya Pak Alex itu? Iya, saya nggak tahu dulu waktu sama istri yang dulu ya Mas ya. Ketika sama saya itu memang setiap tanggal 5 sampai tanggal 20 Januari itu pasti sakit. Dan sakitnya itu nggak kayak sakit biasa gitu loh Mas. Oke. Jadi itu kayak betul-betul nggak bisa beraktivitas. Kalau kita pusing apa-apa kan kita masih bisa sedikit beraktivitas. Iya, Itu iya. nggak ada sama sekali. Jadi memang betul-betul sakit dan nanti nangis sendiri kayak gitu. Jadi kan saya bingung ya, awal-awal kan saya bingung kan beliaunya nggak cerita. Iya. Terus akhirnya beliaunya waktu itu bikin tulisan yang sekarang jadi buku itu di Facebook. Nah sedikit demi sedikit tuh kan saya baca kan. Saya baca kadang saya bantu ngetik gitu. Kalau beliau nggak bisa ngetik, nggak kuat gitu, beliau cerita saya ngetik kayak gitu. Itu saya baru tahu kalau beliau tuh ada trauma yang sangat mendalam gitu. Oh ya pantas kalau tiap tanggal 5 sampai tanggal 20 itu kan tanggal beliaunya naik sampai beliau tersesat kan tanggal-tanggal segitu kan. Gitu terus. Ya udah akhirnya itu lama banget Mas, lama banget untuk beliau bisa mau naik gunung lagi. Gitu. Jadi terakhir di pendakian ke 200 kalau nggak salah. Ke 200? Ya. Ke 200 terus ketemu saya itu saya coba ayo kok mendaki lagi gitu. Mungkin kan dengan mendaki beliaunya kan bisa agak terobati kan gitu. Terus pertama kali mendaki lagi itu ke Andong kalau nggak salah. Setelah berapa lama nggak mendaki? Setelah lama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun tidak mendaki. Itu berhenti di pendakian ke 200. Terus mulai mendaki lagi itu ke Andong itu pingsan-pingsan karena memang mungkin penyesuaian lagi dengan alam. Betul. Gitu karena sudah ya tadi beliau bilang ketika orang kota, orang modern dia harus hidup di hutan kan harus bagaimana caranya bisa survive kan. Berarti jadi bagian dari hutan itu. Nah, ketika sudah di kota kan mau balik lagi ke alam lagi kan kondisi badan menyesuaikan lagi. Iya, betul sekali. Jadi pingsan-pingsan. Terus tadi beliau juga cerita menyeberang itu takut, di hajatan orang itu kayak orang aneh Mas. Tahu nggak film Tarzan itu? Kan ke kota kan jadi kayak aneh gitu kan ya sama. Jadi ya saya ya gimana caranya beliaunya tuh nggak kelihatan aneh di depan orang-orang ya paling kita datang kita kasih ucapan selamat, udah itu pulang. Jadi nggak lama-lama di situ karena kasihan. Ya? Iya kasihan kalau orang lain melihat ini orang kok aneh sih gitu kan. Udah dandanannya nyentrik, pakai anting kan gitu. Oke. Iya terus kok kayak gini kok aneh gitu kan saya takut kalau beliau nanti dipermalukan kan. Akhirnya kalau misalnya di hajatan orang di gedung atau di rumah orang ya kita datang. Kita masukin amplop, kita kasih selamat pulang. Enggak makan, enggak apa, enggak. Rugi dong. Kalau sekarang udah agak mending Mas, gitu. Agak lama ya setidaknya makan cicip-cicip itu baru kita pulang itu udah agak mending. Gitu. Terus nyebrang juga gitu. Kayak orang aneh gitu. Jadi nyebrang tuh kayak gini lihat-lihat kayak gini. Saya juga
ini kok sampai segitunya traumanya itu sampai segitunya. Udah puluhan tahun loh. Iya, puluhan tahun. Nah, di saat Bu Diah udah mencoba mengajak Pak Alex lagi untuk mendaki itu gimana tuh? Prosesnya gimana dan mengalami hal-hal yang gimana nggak dengan Pak Alex? Kalau yang mulai mendaki lagi kan memang saya nggak mendampingi. Nah, terus pendakian yang keberapa itu ya, yang ini saya mulai, tadinya kan saya juga takut untuk mendaki Mas, karena kan pengalaman beliau seperti itu. Kan saya memang nggak ada gambaran gunung tuh seperti apa. Nggak ada basic pendaki lah ya kasarnya. Nggak ada. Blank gitu. Dan di sekolah itu juga tidak ada teman yang suka mendaki, makanya kan saya nggak ada gambaran sama sekali. Nah, ketika saya tahu ceritanya beliau itu kan saya takut Mas. Terus intinya saya nggak akan mengizinkan beliaunya mendaki lagi, anak saya juga jangan sampai mendaki, jangan sampai pengalaman bapaknya itu terjadi di anak saya. Nah, saya nggak tahu itu proses ya Mas. Terus beliaunya itu lama-lama itu dia menyimpulkan bahwa kayaknya satu-satunya cara untuk kembali sehat, kembali normal itu justru dikembalikan aja mendaki. Itu lalu dia bukan hanya mengizinkan Mas, dia mendorong, bahkan nyponsori juga. Jadi dia beli sepatu apa-apa. Iya, ya pokoknya yang diperlukan beliau gitu. Cuman anehnya Mas, tak beliin sepatu mahal-mahal ya Mas, tetap pakai sendal jepit. Itu mau kemana-mana itu, mau ke gunung yang gunungnya terjal, gunungnya yang treknya biasa, itu tetap pakai sandal jepit. Itu namanya udah bawaan Tante. Oh gitu, berarti gitu. Kayak mengobati fobia terhadap sesuatu artinya dihadapkan ya? Iya. Oke. Terus itu ke Gunung Slamet, saya pendakian ke-8 kalau nggak salah itu. Tadinya ya beliaunya kan masih ya enggak gitu, karena sudah pendakian terakhir itu pas nyari itu ya, 7 kali mencari itu ya. Itu kan sudah dari sana, ditemui dari sana, jangan kesini lagi, kamu tuh kan sudah tak muntahkan. Kok kamu kesini-sini lagi, mau nyari apa? Kalau kamu tetap kesini nyari temenmu, kamu tak makan sekalian. Sampai di warning seperti itu? Iya, di warning seperti itu. Kan terus habis itu kan nggak mendaki ke Slamet. Ya masih mendaki, tapi tidak mendaki ke Slamet lagi. Menghindari satu itu ya? Iya. Terus karena saya sudah mendaki gunung di Jawa Tengah itu kurang selamat, nah itu saya ajak beliaunya. Cuman ngajak beliau ya beliau wanti-wanti, pokoknya jangan sampai jauh-jauh dari saya. Oke. Saya ajak dengan catatan. Dengan catatan jangan lebih dari 2 meter jaraknya. Oke. Kalau 2 meter itu kan saya melindungi juga nggak bisa. Mungkin kan beliaunya sudah tahu nanti mungkin yang akan terjadi di sana seperti apa, kan seperti itu. Itu waktu bukan sudah tahu apa yang akan terjadi ya, tapi memprediksikan apa saja yang bisa terjadi. Kemungkinan apa aja. Benar. Ya, terus pas naik itu baru sampai di kebun penduduk ya, apa itu? Iya, di kebun penduduk itu pingsan Mas. Baru sudah sampai pingsan. situ. Iya. Memang kan mengembalikan kondisinya beliau itu kan butuh proses kan. Iya. Itu pingsan. Nah, anehnya tuh gini, pokoknya beliaunya itu kalau pingsan di hutan atau di gunung itu jangan dipindah. Dari lokasi titik pingsan? Iya. Jangan dipindah. Itu begitu? sudah beliau udah pokoknya nek saya pingsan nggak usah diapa-apain, pokoknya saya jangan digeser, udah jangan dipindah, biarin di situ. Ya udah, pingsan ya di situ ya tak tungguin tok Mas, paling ya tak pijitin gitu. Lah kok anehnya itu bisa bangun sendiri dan mau ke belakang. Jadi kayak penyakitnya itu kayak lari keluar lewat ke belakang gitu, lewat kotoran. Dibuang lewat situ ya? Iya, setelah itu jalan lagi bisa. Wow. Gitu, jalan lagi bisa. Dan ya ini mungkin pengalaman mistis saya yang pertama mungkin ya Mas ya, itu ketika masuk di hutan di daerah tertentu itu, jadi hutannya itu kayak lilin gitu loh, kayak nggak ada angin, nggak ada yang bergerak, nggak ada ini. Maaf, ini gunung apa? Di Gunung Slamet. Masih di Slamet ini? Iya, di Slamet. Gitu. Lanjutan dari ini? Lanjutannya habis pingsan itu kan jalan.
itu dari sebelah kiri, iya toh, sebelah kiri, lembah sebelah kiri itu kayak ada suara wah, wah gitu. Itu jam berapa? Siang, Mas. Siang? Siang. 12-an nanti. Tengah hari dong? Iya. Itu saya tanya, Mas, itu suara apa? Udah nggak usah didengerin, jalan terus, ayo nggak usah jauh-jauh dari aku, bilangnya gitu. Dan itu agak lama, Mas, melewati kondisi yang benar-benar kayak hutannya tuh kayak menekan gitu loh. Kayak ruang hampa udara. Iya, saya nggak tahu juga kan kenapa seperti itu gitu. Itu waktu itu kita lewat rute Gunung Malang. Kenapa lewat situ? Kan ada yang lebih. Iya, nggak tahu beliaunya ini. Jadi kan gini Mas, saya kan oleh sana itu diminta nggak ke sana lagi. Betul. Tapi kalau cuma lewat di dekatnya kan ya nggak apa-apa tuh Mas. Nah kalau di dekatnya kan saya bisa meditasi atau apa, mencoba meneropong, mencoba loh ya. Iya. Kan belum tentu bisa juga. Dan nyatanya memang juga nggak berhasil kayak teropongan. Keberadaan dua teman saya itu berada di mana gitu loh. Oke, menurut agama kita bisa berteori tentang ikhlas dan sebagainya, tapi dijalaninya itu susah. Nggak semudah itu. Nah, tidak semudah itu. Nah, ke soal suara tadi ya, kenapa saya bilang jangan didengerin? Itu bukan karena saya takut, bukan. Saya khawatir kalau dia takut. Jadi kalau saya jelaskan itu suara genderuwo, tentu saja dia takut. Takut itu adalah yang diharapkan sama dia. Pintu masuknya. Nah, pintu masuknya bisa dari takut itu. Makanya saya bilang nggak usah itu. Nggak usah dipikir, ayo jalan aja. Itu Bapak hanya berdua? Ya, sebenarnya berempat. Tapi yang anak-anak ini udah dibawa duluan sama porter. Oh, ada porter juga saat itu. Kita perjanjian nanti bikin camp di pos 3. Ketemu di titik ini. Ya. Setelah itu Pak? Nah, setelah di pos 3 itu ya ada kejadian aneh lagi Mas. Itu saya kan ke belakang mau pipis kan. Biasanya kan takut. Nah, kondisi cuman berdua terus sama anak-anak kecil kan, masa anak-anak kecil suruh nganter, beliaunya suruh nganter kan juga nggak ini ya. Saya sendiri itu tiba-tiba tuh habis pipis itu ditemuin sama kakek-kakek pakai baju Jawa gitu, intinya suruh nyampein ke suamimu, nggak usah nyari-nyari temennya lagi di sini. Oh gitu. Iya. Si kakek ini langsung ngomong ke dia? Iya, ngomong sama saya. Tuh saya biasanya tuh takut ya Mas, itu tuh enggak, jadi kayak ya ketemu sama orang biasa gitu. Padahal di situ nggak ada yang mendaki selain kita berlima sama porter. Terus saya kembali ke tenda, saya sampaikan tenda tuh gak goyang-goyang, nggak ada angin padahal. Enggak, sebelumnya bau kembang dulu. Iya, bau kembang, terus tenda tuh digoyang-goyang gitu. Digoyang-goyang? Iya, itu nggak tidur, itu takut nggak tidur. Jam berapa? Jam 2 ya kita mulai jalan lagi ya. Dan sampai di pos 5 itu nggak tahu porternya tuh turun. Pulang padahal udah kita bayar. Kok bisa Om? Ya katanya sih tiba-tiba dia ingat dia ada acara yang nggak bisa ditinggal. Lucu, di atas gunung udah sampai kok bisa begitu. Padahal itu rutenya tuh ini Mas, rutenya tuh hilang-hilang gitu loh. Karena kan mungkin nggak banyak yang lewat situ kan. Iya. Terus beliaunya ini biasa kalau di alam gitu kan kayak meditasi, kayak menyerap energi alam gitu loh. Lah itu tiba-tiba tuh kayak ada burung loh Mas. Burung yang biasa kita di hutan itu kan ada kayak burung. Kayak kalau di laut tuh kayak jalak ya. Iya, kayak burung itu tuh kayak lompat-lompat gitu, nunjuk kayak jalan. nunjukin Bener, gitu. Kayak gitu. Lah kondisi beliau ini kan juga lagi nggak sehat, kakinya itu kan lututnya memang kan bermasalah. Lupa aku nggak bawa deker, maaf ya. Biasanya kan yang Mesra banget bro. Yang nyiapin perlengkapan kan aku. Lupa nggak bawa deker, itu kondisinya betul-betul nggak bisa jalan. Kita akhirnya pulang itu lewatnya Bambangan, karena kalau di Bambangan kan banyak orang kan lewat jalur situ, jadi mungkin kalau ada apa-apa kan kita bisa minta bantuan kan gitu. Jadi tenda semua peralatan tuh kita tinggal semua. Berarti lintas dan itu ditinggal? Ya, kita tinggal karena
beliaunya mikir gini, ini kalau kita balik lewat sini lagi, kalau kemalaman kita nggak tahu rutenya, hilang-hilang, kita bisa hilang, mengulangi, dan itu bawa anak-anak kecil. Seperti itu. Akhirnya kita lewat situ sampai pos 3 itu betul-betul kakinya sudah parah. Tapi anehnya Mas, beliaunya tuh nggak mau istirahat di pos 3. Padahal pos 3 itu kan ada warung kan. Kenapa tidak berhenti di situ, tetapi melanjutkan lagi perjalanan turun sampai di habis pos 2 loh Mas. Kenapa nggak di pos 2-nya juga gitu loh, turun lagi di bawahnya itu, dan itu beliaunya pingsan. Nggak bisa dong memperlihatkan kelemahan, bukan banyak orang seperti ini pamer ini, aku nih nggak kuat nih, tolong apa naik gunung kalau gitu. Ya nggak gitu, gini loh masalahnya. Maaf ya Mas. Nggak apa-apa, keren-keren. Masalahnya tuh gini loh, kan sebagai istri bawa 2 anak kecil-kecil. Betul. Dan itu yang paling kecil itu nggak pakai jaket loh Mas, jaketnya ditinggal loh. Jaketnya dia tuh cuma pakai baju lengan panjang, itu kan tipis kan. Nah itu anaknya tuh tidur gini. Nah itu kan takutnya kalau kena hipo dan beliaunya pingsan. Lah aku sendiri lah, aku terus gimana kan gitu kan, aku takut kan. Nah, dia menghubungi ini basecamp. Iya, terus yang kan ada sinyal. Itu kan menyinggung perasaan itu Mas. Berantem kita di sana. Harga diri itu urusannya. Kamu ngapain? Aku tuh udah pernah tersesat di sini 14 hari itu nggak bisa selamat. Ini di jalan setapak loh. Nggak mungkin lah, katakanlah aku pingsan, akan ada pendaki turun. Nah, beda sama minta tolong selamatkan. Ternyata memang kan prosedurnya nggak bisa kita minta tolong langsung tim SAR dateng kan Mas. Ya, gitu katanya tuh suruh nunggu sampai besok. Lah beliaunya kan pingsan, karena saya tahu ketika pingsan itu jangan dikemana-manain kan. Gitu. Ya udah aku tunggu itu sampai beliaunya sadar, terus bilang gini Mas, saya juga nggak tahu itu pertolongan dari mana, dari alam atau dari mana saya nggak tahu. Ayo jalan lagi, aku bisa jalan cuman sampai jam 3. Bilang gitu. Nah jalan Mas, jalan terus sampai lancar itu jalannya, padahal kakinya tadinya bener-bener nggak bisa jalan. Aku tuh sampai bopong gini loh Mas. Gitu. Jadi mapah gitu kan. Itu terus sampai di pos 1 itu kan ada kayak shelter kan. Betul. Beliaunya istirahat Mas, tidur di situ itu jam 1:30 kalau nggak salah. Bangun 2:30, balik lagi kakinya nggak bisa jalan. Ya mungkin saya nggak tahu ya, itu saya bisa jalan sampai jam 3. Lah kenapa istirahat di situ gitu loh Mas. Lah begitu bangun nggak bisa jalan lagi, terus ya kembali lagi saya mapah lagi gini sampai di base camp itu sekitar jam 8. Ini jalannya udah sambil jongkok loh Mas. Iya udah pakai tangan gini. Udah sampai ngesot-ngesot Mas, sampai kayak gitu. Sampai ngesot udah nggak bisa jalan. Ya itu saya kan gini mikirnya, hubungan beliau itu dengan alam itu sampai sebegitunya, sampai bisa ya aku bisa jalan sampai jam 3. Saya juga nggak tahu itu pertolongan dari mana atau setelah pingsan itu dapat kesegaran lagi. Nah, maaf, saya mau tanya langsung ke Om. Itu kenapa Om bisa ngomong saya bisa jalan sampai jam 3 atas dasar apa gitu Om? Atas dasar feeling. Kayaknya Diplomatis kan? Diplomatis sekali, betul. Oke. Oh gitu. Ya itu tuh pengalaman yang di Gunung Slamet ya Mas. Banyak sih pengalaman itu di Sindoro itu juga gitu. Sampai di pos 2. Kan kalau kita bikin camp di pos 2 itu kan jauh banget ya Mas. Kalau mau summit ya, kan itu lewat ini ya Pajero ya. Lewat Pajero, alang-alang Sewu. Nah itu lewat situ tuh pos 2. Itu bilang gini, udah ayo cepetan bikin tenda di sini. Kita ya bingung toh Mas. Maksudnya kan setidaknya kita di pos 3 lah gitu kan. Kita bikin tendanya di situ. Jadi kita kalau summit itu nggak terlalu jauh. Betul. Itu loh kok di sini Mas gitu. Udah pokoknya di sini cepetan bikin tenda, ini mau hujan badai bilangnya gitu. Padahal terang Mas. Iya. Terus akhirnya ya kita bingung-bingungan, kita bikin tenda kan. Nah nggak berapa lama itu langsung hujan terus badai, ada pendaki lain itu bikin tenda tuh, tendanya tuh terbang. Iya sampai kita bantuin gitu sampai terbang gitu. Jadi dia mau dipasang itu terbang gitu. Kuat banget. Iya, kayak gitu. Jadi itu kayak hubungan sama alam itu kayak gitu loh. Banyak sekali Mas pengalaman itu di Sindoro. Terus di
mana itu Raung itu juga gitu, ketemu sama harimau. Wah. Beliau ini kan kalau mendaki kan selalu di depan. Nah kita kan di belakang. Biasanya di belakangnya kan saya. Karena kalau ada apa-apa kan pasti saya duluan. Nggak misal kakinya sakit atau apa kan saya yang mijitin gitu kan. Beliau duluan terus langsung teriak tuh, "Blok!" gitu kan. Saya kan Tomblok Mas. Panggilan sayangnya kan Tomblok. Kalau nggak Cuk itu Blok gitu kan. Oke. Blok gitu. Apa? Kalau macan. Hati-hati gitu kan. Ini ada macan, hati-hati gitu. Nah, pas saya mau mendekat itu beliau udah gini. Wah, gitu kayak mengerang gitu loh. Wah, gitu tuh. Terus macannya itu pergi Mas, rusak gitu. Berarti berhadapan dengan macan dan macannya ditakutin sama Om? Iya. Gitu, wah iya. gitu. Wah, gitu suara. Oh, itu keren tuh, itu keren tuh. Aku nggak tahu kan, nggak tahunya begini, itu spontan. Artinya saya tidak mengajak teman-teman kalau ketemu macan meraung lah, kita aja cokot. Enggak, tapi itu spontan. Jadi ini harimau ini kan sedang mengintai monyet, yang monyetnya di atas dan dia mendekam gitu ya, mau mengejar atau melompat nggak tahu. Ancang-ancang. Nah ini belokan, jadi tikungan ya. Tikungan itu ketemu, dia menoleh ke saya. Nah ketemu itu kan dia langsung meraung. Wow, itu spontan, saya juga jawab wow. Insting aja ya. Insting. Iya. Insting. Maaf, itu kumbang tutul loreng. Kumbang, hitam. Kumbang. Ya. Oke. Yang lucu itu kan gini, kita waktu itu sewa 3 porter ya. Iya, 3 porter waktu ke. Aku bilang, itu. Jangan bilang sama para porter itu, kita itu habis ketemu harimau. Takutnya berita ini menyebar, pendakiannya jadi sepi. Nah, nggak tahunya saya nggak cerita, porter itu cerita di tenda setelah turun. Wah, di sini harimau masih banyak dan sebagainya. Aku senyum-senyum. Ini pernah ketemu gini-gini. Lah, wong tadi saja saya ketemu pun. Saya tuh nggak cerita sama sampean, takutnya itu kalau beritanya menyebar, orang jadi sepi, sampean yang rugi. Oh enggak, kita ini sudah terbiasa ketemu itu. Oh gitu. Di Raung masih. Di Raung ya. Di Raung. Ya. Jadi memang apa ya Mas, kalau mendaki sama beliau itu mungkin karena menyatu dengan alam ya. Jadi ya kalau pingsan, kalau apa gitu ya saya biasa aja, udah biasa, nggak panik, nggak apa gitu ya. Panik ya awal-awal waktu ke Slamet itu. Setelah gitu, itu udah mengerti ya. Setelah itu sudah mengerti, jadi udah biasa. Jadi kalau udah lama nggak mendaki itu pasti sakit. Malah sakit. Ya. Nyatunya enggak lama itu. Tapi memang ada chemistry. Ya, kayak kalau misalnya Anda punya pacar atau istri ya. Istri Anda itu nggak perlu ngomong, tapi dengan bibir atau dengan perilaku tatapan mata tertentu, Anda tahu dia sedang katakanlah butuh diberikan make up yang sudah habis. Itu kan nggak selalu harus ngomong. Betul. Nah sama dengan gunung pun itu, kegelapannya ini mau hujan. Itu kan kompleks antara awan di atas bagaimana, angin bagaimana, bau udara seperti apa, jadi kelembapannya seperti apa, ditambah dengan pengalaman gitu. Jadi ini bukan soal kelenteng atau apa, tapi soal karena kita sudah lama berhubungan ya. Sebenarnya gunung itu kan sama aja Mas. Jadi mau gunung Salak, gunung Rinjani, gunung apa, gunung itu ya seperti itu karakternya kan. Ada tanjakannya, ada suhu yang di bawah normal, ada ketipisan oksigen. Nah itu oksigen titik. Kira-kira seperti itulah. Karakternya memang beda, tapi sama aja mereka gunung. Kita bisa pacaran sama perempuan yang mana saja, namanya beda, karakternya beda, tapi perempuan adalah perempuan yang kadang-kadang tidak menyampaikan sesuatu itu secara verbal, tapi berharap kita mengerti gitu lah. Kita tinggal gimana kita ngebacanya aja. Gunung kira-kira juga begitu. Dia berharap kita bisa baca. Kalau nggak bisa baca, ya tanggung resikonya. Betul. Nah kalau betul. itu kalau tawar menawar itu pernah itu di Arjuna, itu kan mau hujan tuh, terus jenengan bilang ya hujan nggak apa-apa, tapi 2 menit aja.
Dinego? Iya, 2 menit aja dan itu nggak deres kayak gitu. Kita udah pakai jas hujan, kayak orang aneh tuh, udah pakai jas hujan itu, tiba-tiba hujannya cuma rintik-rintik gitu, 2 menit selesai. Itu, terus ada lagi, kan kita naik itu suhunya itu minus 4 ya? Minus 4 itu waktu di Arjuna itu. Itu juga gitu kan, kalau mau summit itu kan ada kayak lereng sini sama sini ya. Kita kayak di tengah-tengah jurang gitu kan? Ya. Jurang-jurang gitu. Ya, punggungan bukit. Itu ya gitu. Badannya sebelah sini aja, sini jangan. Itu ya bung badan di sebelah sini, jurang sebelah kiri. Yang kita jalan itu enggak. Nah, saya butuh penjelasan dari Om langsung nih. Saya putuskan tidak menjawab. Oke. Inilah tiap orang punya cara untuk berdoa. Itu saya nggak dijawab Pak Mas. Oh gitu. Nah, makanya kan tak tanyain di sini lah. Kalau itu tawar menawar itu gimana kayak gitu. Oh, nggak mau dijawab. Itu memang saya ngalamin betul itu. Jadi kita udah pakai jas hujan, udah mau hujan itu, terus ya hujan nggak apa-apa, tapi cuma 2 menit aja dan nggak usah deres-deres gitu. Sebenarnya yang kayak gitu jangan diomongin. Salah ya. Nggak apa-apa, ini harus, ini keren nih soalnya. Intinya sih Om, gimana kita meminta berdoa ya itu ya. Intinya itu. Intinya berdoa. Adapun cara berdoa itu macam-macam kan itu aja. Cuma caranya nggak mau dikasih tahu kan begitu ya. Dan tidak setiap doa akan dijawab Tuhan atau alam dengan dia. Betul. Makanya gini Mas, kalau misalnya sudah lama tidak mendaki kan langsung ambeyennya kambuh lah, sakit kepala lah, apalah dan lain sebagainya itu tinggal kita bawa aja naik ke gunung. Misalnya nggak gunung saya kejauhan ya, kita nggak ada waktu ya, bukit-bukit apa yang suasananya alam gitu itu udah sembuh langsung. Oh gitu. Ya. Berarti dari pasca trauma itu justru healingnya balik lagi ke gunung lagi ya? Ya, jadi yang saya temukan meskipun saya berhenti pada pendakian ke-200, kalau sekarang ini baru sampai, terus dilanjut lagi kan, sekarang ini baru sampai 385 kalau nggak salah. Baru ya? Ya, ini ada hal yang tidak berubah oleh waktu, yaitu kita bisa healing. Kita bisa healing di gunung, saya bisa healing di gunung. Saya kira ini sama dengan orang yang hobinya tur atau hobinya mancing, lama nggak mancing dia sakit-sakitan. Mungkin ini otosugesti atau apalah. Kita cuma harus menerimanya. Ada banyak teman yang bilang jangan berhenti mendaki sampai kaki nggak bisa lagi melangkah. Gitu. Ada yang dengan idealis bilang begitu. Kalau saya ya selama saya masih bisa jalan, uangnya ada, waktunya ada, istri masih seperti sekarang ini, tidak tiba-tiba menjadi nggak usah ke gunung, ke mall aja. Nah, misalnya dia tidak menjadi berubah seperti selagi itu, masih disupport. Selama tidak menimbulkan persoalan kan dengan keluarga. Ini sedikit lagi nih buat Bu Dia. Berarti ada hal-hal bisa saya bilang agak ajaib ya dari Bapak ya. Betul. Agak ajaib. Makanya kadang tuh gini Mas, kalau mau mendaki gitu kan, bawa jas hujan nggak? Bawa aja gitu kan. Mbok nggak usah hujan. Kalau hujan itu kan repot, udah basah. Terus nanti berat medannya kan gitu kan. Terus ya udah bawa aja. Nanti kalau dibawa, kalau mau ini jangan hujan ya gitu. Jadi kita nawarnya sama beliau karena kan kita nggak bisa berbicara dengan alam, nggak bisa membaca situasi di alam kan. Jadi beliau jangan hujan ya yang ya gitu. Jadi nanti beliau yang berdoa. Intinya cuma Pak Alek yang bisa ngomong sama awannya ya. Aduh, itu keren banget. Kadang-kadang begini. Itu keren tuh. Sebenarnya yang saya tafsirkan itu hanya ingin melihat kita itu siap. Jadi kadang-kadang kalau nggak bawa jas hujan itu kehujanan. Jadi kalau rintik-rintik, baru rintik-rintik atau baru mau hujan berawan, sudah saya suruh pakai jas hujan. Untuk nunjukin gitu. Kita tuh siap, mau hujan pun nggak apa-apa. Nanti nggak jadi hujan. Jadi ada pola-pola semacam itu. Saya kira itu interaksi kita sama Tuhan, interaksi kita sama alam, yang bisa kita jadikan
bukan pakem ya, tapi ini menjadi semacam literature. Ini harus dibaca. Hidup seringkali memberi kita itu tidak seperti yang kita harapkan. You butuh uang, you malah nggak dapat uang. Tapi begitu Anda tidak kejar, uangnya yang ngejar. Kan seperti itu sama di alam juga begitu. You nggak siap, ya hujan. Ya kayak di Gunung Kembang itu Ya. nggak bawa jas hujan, hujan Kita terus. habisi sama hujan dari berangkat sampai Iya. pulang hujan Terus. Gitu. Nggak dapat view, nggak ini udah pokoknya hujan nggak dapat apapun buat selain hujan. Nggak ada view, kepleset-pleset. pleset basah semua, nggak bawa jas dapat hujan. basah sama dinginnya ya. Tapi mesra kan? Iya. Mas. Oh enggak ya? Ini sepatu aja dimakan sama celeng. Iya, ini celengnya Iya. kan banyak itu kalau Di Gunung Kembang itu. Oh gitu. Oh, berarti itu sampai hari ini masih tetap kalau ada waktu masih Ya. sempetin naik ya? Iya, ini kan juga baru nggak badannya ini udah beberapa minggu ini Iya. nggak sehat gitu, Saya kira terus kalau waktu dekat lah ini. mau naik. Oh, gitu. Paling yang deket-deket lah. Rencana terdekat mau naik apa lagi nih Om? Paling andong kalau ini. Iya, andong atau kalau Ungaran. waktunya itu berapa, dana berapa, terus anak-anak ini yang bisa diapakan. Kalau sekarang ini mendaki tanpa anak-anak agak nggak tega gitu. Kecuali memang gunung yang nggak bisa kita ajak anak-anak kecil, misalnya Iya, dari iya. Gani apa gitu kan nggak bisa. Dan si kecil kan sekarang udah jalan sendiri Iya. ya. Kalau Iya, dulu kan yang dekat-dekat digendong. kayak Pegunungan Muria itu kan juga. Ya, Muria. Pegunungan Muria ini unik karena ukurannya kecil tapi gunung Medannya. macan di mana sih yang mau dicari? Yang berhutan lebat berarti Argopiloso. Yang ekstrim jurangnya berarti Natas Angin. Atas angin kan lewat punggung naga itu. Nah, yang banyak penjualnya, banyak pengunjungnya, banyak peziarahnya ya Rata Ubu. Oke. Berarti secara pelan-pelan ibaratnya kisah traumatik itu dengan Pak Alek justru mendatangi gunung itu pelan-pelan malah terobati ya. Iya. Bisa. Iya, dengan Bisa. bantuan dia. Wah, Saya ingat luar biasa. ada banyak ini ya, ada banyak moto di mana di balik laki-laki yang bisa survive atau bahkan bisa menjadi orang hebat. Ada perempuan Nggak yang bisa, kuat. Iya, ada perempuan yang kuat. Iya. Ini ada kamu tuh. Kamu tuh. Aku Ralat. salah. Oh gitu. Berarti alhamdulillah maksudnya tapi Pak Alex masih kadang masih ada menyempetin waktu nggak sih misalnya ke Slamet untuk ziarah lah ke sana gitu untuk dua. Pasti Pasti kita ke sana Mas, karena kan anak yang pertama itu kan di Jawa Tengah itu yang belum itu merbabu sama Slamet. Oh gitu. Ya pasti nanti bawa si anak itu ke sana. Bagaimanapun perasaan saya tetap lebih senang kalau anak ini saya bawa ke gunung manapun, nggak cuma Slamet, daripada nanti mendaki sama temennya. Kalau sudah lebih dulu sama saya kan dia akan ingat apa aja yang saya ajarkan di situ. Tanaman mana yang bisa dimakan, mana yang harus dihindari itu kan. Pembekalan mendasar dulu. Ya. Nah Pak Alek dari kisah Pak Alek nih ibaratnya kalau suatu hari nanti kedua anak Pak Alek ternyata mempunyai hobi untuk mendaki dengan pengalaman kelamnya Pak Alek di gunung, apakah Pak Alek mengizinkan? Ya mengizinkan. Mengizinkan Ya. tetap. Apa yang enggak? Saya dulu juga naik gunung nggak diizinkan orang tua dan saya nekat. Kan saya nggak bisa mengulangi prinsip seperti bapak saya. Daripada tidak saya izinkan dan anak nyuri-nyuri, mending saya izinkan dan saya ajarin kan gitu. Makanya kan Dibekali. didampingi terus dan Mas Makanya, kemana didampingi. Jadi dikenalkan medannya kalau seperti ini nanti begini, ini nanti begini. Gitu. Makanya nanti kalau pas anak-anak itu mendaki itu Oke. Tapi ada yang ekstrim, yang anak-anak sebenarnya sudah mulai bisa menerima itu, saya belum. Jadi kalau bisa, ini kalau bisa harapan kan, saya ingin mati di gunung sih. Kalau bisa, ini yang namanya fair, adil. Dua teman saya meninggal di gunung, kalau bisa saya juga meninggal di gunung. Tapi kan Tuhan yang menentukan. Tapi kalau ini tidak diizinkan Tuhan, saya berharap pada istri, kalau saya meninggal diperabukan, artinya dibuang ke gunung.
Nah itu pada anak-anak udah mulai saya tanamkan, gunung mana saja yang saya ingin api saya ditebarkan. Gitu. Tentu saja ini tidak usah ditebarkan di Pegunungan Muria, nggak usah. Gitu. Tapi di ini. Ini secara nggak langsung seperti sebuah wasiat ya. Seperti wasiat, tapi juga sebenarnya nyiapin mereka. Secara nggak langsung kan saya bilang kebersamaan kita ini nggak selamanya loh. Kita naik gunung bareng sekarang, tapi suatu ketika kamu akan naik gunung dengan membawa masa lalu saya. Jadi itu kita siapin. Tapi kalau kita ngomong sama ini, itu nangis. Iya. Jadi anak-anak lebih siap daripada mamanya. Oke, ini bro, jadi luar biasa ya. Jadi, tadi sudah kita dengar ya dari pasca kejadian itu gimana perjuangan Pak Alex untuk melawan semuanya dan dibantu dengan istri tercinta yang pelan-pelan dengan sabar, bahkan sampai memapah Pak Alex di saat lagi sudah tidak berdaya ya. Itu luar biasa banget nih Pak Alex nih. Wah, berat ya. Enggak lah, kamu lebih gede dan berantem lagi nih. Oke, Pak Alex, Bu Diah, ini sebelum kita akhiri, ada nggak sih pesan dari Pak Alex dan Bu Diah buat para penonton yang sudah ibaratnya pernah mengikuti kisah Pak Alex dan melihat dan mendengarkan sekarang ini proses recovery-nya seperti ini? Mungkin ada pesan yang disampaikan buat yang nonton. Alhamdulillah. Kalau saya lebih ke mendaki itu kan nggak piknik Mas. Jadi harus memang dipersiapkan dengan betul-betul. Jadi saya melihat itu pendakian rame itu kan setelah film itu kan 5 cm. 5 cm itu kan langsung rame kan. Betul. Rame pada mendaki itu, sedangkan mungkin pengalamannya kurang, apa yang harus dipersiapkan apa aja gitu. Sedangkan kita, kalau beliau sudah berpengalaman, kalau kita mau mendaki pun kita lihat dulu treknya sekarang gimana, ini ulasan-ulasannya, jadi kita bisa mempersiapkan, kita bawa bekal seberapa, airnya seberapa, seperti itu. Rencana jadi yang matang ya. Jangan hanya mengikuti tren, akhirnya membahayakan diri sendiri tanpa ada pembekalan. Iya. Oke, kalau dari Pak Alex gimana Pak Alex? Kalau yang secara teknis kan sudah disampaikan sama Bu Diah kan. Jadi pemahaman, pengetahuan dan sebagainya itu dicukupkan. Ini kita sudah di zaman internet, apapun bisa digali dari internet. Betul. Zaman saya mendaki dulu itu kita berdasarkan peta buta. Jadi kita beli peta di satu toko besar gitu ya, Gramedia. Nah, kita beli peta, kita lihat desa tertingginya mana aja. Oh ini jaraknya kira-kira berapa ya? Itu. Jadi belum tentu kita ketemu rute pendakian, karena dulu yang namanya base camp nggak ada. Dulu nggak ada base camp. Kalau kita naik itu kita mampir di rumahnya Pak Lurah, apa rumahnya kami tua, apa gitu. Sebelumnya mampir di kantor polisi untuk menunjukkan surat izinnya itu. Kalau nggak ya berarti diusir, suruh pulang kan gitu. Nggak ada posimaksi? Nggak ada sih, maksudnya apa? Sekarang kita mampir di rumah penduduk, nanti kan dikasih makan. Nah waktu salaman kita selipkan uang. Dengan menghitung, oh kira-kira ini biaya gitu. Oh dulu seperti itu. Jadi apa ya, rasanya lebih apa, familiar, kekeluargaan ya. Ya lebih kekeluargaan. Nah kalau saya yang penting di luar itu semua adalah mental kita. Selalu sadar bahwa gunung tertinggi itu tidak di mana-mana, gunungnya ada di dalam. Jadi setiap kali mendaki gunung ya, mau tingginya berapa lah, tingginya 2000, tingginya 3000 dan sebagainya, itu kita sedang mendaki gunung kita sendiri. Yang namanya arogansi, egoisme, kesombongan. Kalau kita tidak berhasil mendaki gunung yang di dalam, bagaimana kita bisa mendaki gunung yang di luar? Kalau kita datang masih sebagai orang kota yang anak mama apalagi ya, itu kan berarti kita belum mendaki gunung kita sendiri, kita belum menyatu sama alam, ya nggak ketemu lah. Kita akan terasing di rumah orang, karena gunung ini ada yang tinggal di situ. Ingat bahwa apa yang tidak kita lihat belum tentu tidak ada. Betul. Angin kita tidak lihat, kita hanya lihat efeknya, tapi angin itu ada. Buktinya apa? Ini bergerak. Gitu.
kegaiban itu juga begitu. Kita nggak perlu takut dan menganggap gunung ini bahaya. Nggak ada yang bahaya. Yang bahaya ini diri kita sendiri. Nah, kita melihat jurang yang bagus misalnya di Rinjani lah, kita lupa bahwa itu batuan lapuk. Kita foto-foto itu tergelincir, ya berarti kita gagal kan, gagal mendaki gunung kita sendiri. Oke, luar biasa. Ada lagi Pak Alex yang mau disampaikan? Nah, jadi mendaki gunung itu sebenarnya baik-baik aja, enjoy aja. Saya pikir itu bagus untuk menempa karakter kita. Kita tahu siapa diri kita. Ya, untuk mengenal diri kita. Selama kita sadar bahwa gunung tertingginya ada dalam diri kita sendiri. Oke, ini luar biasa bro ya, petuah dan kisah ya. Ini kisah inspiratif ya. Gimana Pak Alex dan Bu Dia ini melewati segalanya semuanya bersama-sama sampai akhirnya pun alhamdulillah kayaknya bisa terlewati pelan-pelan ya masa-masa beratnya Pak Alex ya. Oke. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua. Dan Pak Alex juga hampir lupa saya, kalau Pak Alex ini sudah meluncurkan buku tentang pengalaman beliau yang mendaki Gunung Slamet itu, yang mungkin kalian sudah pernah dengar ya. Tapi ini adalah versi paling komplitnya yang mungkin nggak ada di podcast manapun Pak Alex ya. Jadi kalian bisa baca di sini langsung, dan insya Allah dalam waktu dekat mungkin akan tayang diangkat ke layar lebar bro, misalnya bro. Karena ini kalau menurut saya Pak Alex emang sangat layak buat naik ke layar lebar. Kenapa? Ini kisah perjuangannya ada, sedihnya ada, kisah cintanya ada, semuanya ada. Persahabatannya pun luar biasa. Dan buat saya juga yang seorang pendaki itu benar-benar terbuka mata saya, di mana di saat gua tersesat dan bertahan hidup tuh nggak semudah yang gue pikir loh. Gua harus bisa makan cacing, gua bisa makan serangga. Nah itu yang saya pikir tersesat paling berapa hari sih gue bisa nggak makan. Nah, ternyata nggak bisa begitu ya tante ya. Dan itu benar-benar luar biasa. Lo harus baca ini semua dan semuanya ada di sini bro. Oke? Dan gue orang dapat gratis salah satu yang pertama. Yeah. Oke deh kalau gitu. Pak Alex, Bu Dia, saya makasih banyak nih udah dikasih waktunya. Pak Alex makasih banyak ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang malu kita rock and roll. Oke deh. Maaf kalau apa yang bisa. Wah. Udah dikasih makan, udah dikasih minum, nambah mulu lagi. Oke deh brother, kalau gitu gue tutup dulu episode kali ini ya. Gue Arfi Jaya Malam, Bu Dia dan Pak Alex juga pamit. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap.